Oke teman-teman semua, selamat sore. Sore ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek di sini untuk populer video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek teman-teman ya untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah. Kita akan ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi hari ini itu ada job opening ya di jam 9 malam nanti dan diprediksi mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman ya. Harapan kita sih turun, tetapi di sini di forecastnya adalah 7,65, dari previousnya adalah 7,6. Dan jangan lupa juga untuk besok itu ada data CPI ya jam 19.30. Untuk CPI year on year-nya dari previousnya adalah 3% dan diprediksi mengalami penurunan ke 2,9%. Ya, intinya inflasi diprediksi mengalami penurunan dari segi CPI untuk besok dan dari segi PPI pun juga kalau kita perhatiin diprediksi mengalami penurunan juga ya, dari previousnya 0,4 akan diprediksi 0,3 dan seiringan itu dengan tingkat penganggurannya pun sama ya. Mengalami kenaikan, previousnya adalah 221 dan diprediksi 226 untuk inisial jobless claim di 13 Maret nanti teman-teman. Untuk likuidasi ya, likuidasi di sini tinggi banget ya, 952 juta dolar. Apakah kalian di sini masih melakukan hold untuk Bitcoin atau bahkan kalian yang trading di koin-koin yang lebih high risk? Apakah kalian masih melakukan holding saat minusnya itu mungkin sudah 80% teman-teman ya? Dan tentu saja ini didominasi oleh posisi long sekitar 735,23 juta dolar. Ya, jadi orang-orang pada takut dengan adanya resesi dari Amerika Serikat sendiri ya. Dan sebenarnya kalau kita cari datanya di ChatGPT, itu Donald Trump pernah menerapkan tarif dagang juga untuk China ya. Tarif impor tinggi menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan S&P 500 pun turun minus 20% di kuartal keempat di tahun 2018. Akan tetapi di sini hampir memicu resesi saja teman-teman ya. Dan resesinya itu adalah resesi ringan di akhir tahun 2019, berarti Q4 2018 dan di akhir 2019 itu nyaris setahun teman-teman untuk dampak dari tarif dari Trump untuk hanya China-nya saja. Nah di sini itu ada 3 negara ya, Meksiko, Kanada dan juga China, dan kabarnya ada Uni Eropa juga yang akan dikenakan tarif dagang dari Donald Trump ini walaupun sudah ditunda hingga 2 April nanti. Tetapi tentu saja ini memicu ketakutan dari market ya dengan adanya kemungkinan resesi nanti teman-teman. Apakah bisa di dalam 6 bulan saja akan kembali untuk marketnya ya? Dan di sini dikabarkan ya, tetapi Federal Reserve memangkas suku bunga untuk mencegahnya. Jadi dicegah oleh The Fed sendiri ya, yang menyebabkan market kembali rebound ya dengan adanya ini. Jadi totalnya itu 1 tahun paling lama teman-teman, 6 sampai 12 bulan untuk market rebound. Dan di atas ini saya juga sudah mencari kesimpulan ya, mungkin di atas ya. Jadi kejatuhan pasar akibat perang dagang bisa berlangsung 6 hingga 8 bulan seperti 2018. Pemulihan pasar butuh 9 sampai 12 bulan, terutama jika ada negosiasi atau intervensi bank sentral. Jika perang dagang baru dimulai di 2025, efeknya mungkin mirip dengan 2018, tetapi dengan tambahan faktor ekonomi global yang lebih kompleks, AI, suku bunga tinggi, dan lain-lain. Apakah mungkin untuk penurunan itu butuh waktu yang lebih panjang sehingga pemulihan pasarnya juga akan lebih panjang ya? Apakah kalian akan melakukan holding untuk Bitcoin teman-teman? Ya, saya sendiri masih menunggu untuk kabar dari keputusan suku bunga The Fed nanti di tanggal 20 Maret ya. Desas-desisnya sih akan ditahan ya dan akan di-cut nanti di Juni, dan ini sudah masih kurang sebenarnya kalau kita perhatiin untuk informasi dari ChatGPT-nya kalau dibandingkan dengan di 2018 lalu, karena kalau 2 April diterapin berarti April, Mei, Juni itu baru 3 bulan, sementara dari
ini ya dari informasi yang diberikan di sini berlangsung 6 hingga 8 bulan teman-teman ya, berarti di 2026 awal nanti hingga 2026 akhir market baru bisa benar-benar bagus teman-teman ya. Oke, kita akan mungkin ke sini ya. Oke, kita akan langsung ke Wacar Guru di sini ya. Untuk Wacar Guru di sini ada beberapa informasi yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah Presiden Trump mengatakan saya ingin membeli sebuah brand baru ya besok pagi sebagai pertunjukan keyakinan dan support untuk Elon Musk. Berarti kemungkinan dia akan membeli Tesla teman-teman ya, membeli saham Tesla begitu. Di atasnya lagi Jim Cramer mengatakan hari ini market sell off ya, seharusnya tidak mengkhawatirkan investor. Dan di sini lagi anti Bitcoin Peter Schiff say banyak dari kripto miliuner akan membutuhkan pekerjaan gitu. Elon Musk bilang bahwa Tesla akan lebih baik untuk long term atau jangka panjang gitu. Berarti mencegah orang-orang untuk menjual dari saham-saham Tesla teman-teman ya. Dan ini kalian perhatiin untuk saham-saham dari Amerika Serikat sendiri itu mengalami anjlok juga. Jadi bukan hanya Bitcoin saja tetapi secara keseluruhan global, berarti Google, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia dan banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat di sini mengalami anjlok teman-teman ya, begitu. Oke, kita akan ke Fear and Greed Index. Di sini itu untuk Fear and Greed Indexnya berada di angka yang lebih turun lagi ya, berarti di Extreme Fear sekarang 15 ya. Yesterday itu adalah 17 dan sekarang 15, berarti ini adalah ini teman-teman ya, yearly low selama tahun 2025 ini. 15 ini adalah angka paling rendah ya, dan membuat harga Bitcoin dengan sekarang itu berada di area 81.152. Sebelumnya di sini pernah menyentuh di low-nya itu adalah 76.600-an teman-teman. Dan untuk Ethereum dia sudah break di bawah $2.000 dan sekarang berada di angka 1.907. Belum lagi kabarnya Spectra upgrade-nya itu kurang untuk mensupport kenaikan harga Ethereum. Apakah bisa Ethereum untuk kembali lagi naik di siklus kali ini? Untuk Solana berada di area 124,42 dolar ya. Sepertinya Solana di sini harus memperbanyak untuk sektor DeFi mereka agar tidak kalah dengan BNB ya. BNB berada di angka 562 dolar dan low-nya adalah di 512 dolar. Berarti dia sudah naik 10% ya. Jadi BNB mengalami kenaikan tertinggi sepertinya untuk hari ini di beberapa koin yang ada di sini. Dogecoin belum ada kabar lagi. XRP dari 1,9 balik ke 2,12 dan ada atau Cardano dari 0,6 balik ke 0,72. Berarti kalau dihitung-hitung profit kalian itu udah habis kalau kalian nggak jual teman-teman ya. Di tanggal 3 Maret kemarin gitu. Untuk di XY di sini bagus banget mengalami pelemahan, sudah berada di angka 102,985. Cuman seharusnya kalau di XY-nya itu melemah, yang lainnya itu adalah menguat seperti Bitcoin, tetapi di sini di XY-nya melemah, yang lain nggak menguat. Itu menandakan orang-orang sudah mulai meninggalkan dolar karena ketakutan akan resesi di Amerika Serikat itu sendiri gitu. SPX atau S&P di sini menurun ya. Bitcoin menaik tapi S&P menurun. Ya, untuk low-nya dia berada di angka 5.564 dan sekarang berada di angka 5.614. Sebenarnya kalau kita cek berdasarkan grafik ya, dia mengalami penurunan seperti ini beberapa kali, cuman ini yang paling tinggi teman-teman. Dan itu berlangsung paling enggak itu 3 minggu ya. Dan ini sudah 3 minggu sebenarnya, tapi nggak mengalami kenaikan ya. Dan paling parahnya itu adalah di tahun 2022 di bulan Januari hingga ke ini ya, hingga ke Desember 2023, berarti nyaris 2 tahun untuk mengalami recovery saja gitu. Oke, tetapi itu kan masih di zaman-zaman Covid. Nah, sekarang kan bukan zamannya Covid, hanya sekadar inflasi yang masih tinggi saja teman-teman. Apakah bisa memicu untuk harga Bitcoin naik lagi dan S&P 500 juga naik lagi? SUI di sini di angka 2,18 US dollar.
XAU USD atau emas ya, dia mengalami sedikit rebound dari 2.800-an ke bawah dan sekarang berada di angka 2.909. Kenaikan emas ini menunjukkan ketidakpastian global yang semakin tinggi ya. Bahkan ini naik terus semenjak dari tahun 2022 ke tahun 2025 sekarang. Berarti udah 3 tahun teman-teman ya. Oke, kita akan ke berita pertama ya. Berita pertama, peringatan mendesak Uyeda dari SEC memperjuangkan kebebasan kripto dari regulasi bursa. Usulan SEC dirancang untuk memperbarui definisi bursa berdasarkan undang-undang sekuritas yang berpotensi membawa banyak platform kripto di bawah payung regulasi langsungnya. SEC telah bergulat dengan cara menerapkan undang-undang sekuritas yang ada pada teknologi baru ini. Oke, jadi SEC ini ingin bursa terdesentralisasi atau DEX itu dia harus membuat semacam regulasi-regulasi lah teman-teman kepada SEC. Di sini mereka akan dikenai persyaratan pendaftaran, kepatuhan dan pelaporan yang ketat dan ini ditentang oleh Uyeda gitu. Platform peminjaman kripto, borrow and lending and borrowing juga kena kabarnya ya, dan layanan kustodian, pembuat pasar dalam kripto juga kena atau market maker, dan ini ingin diregulasi oleh SEC sendiri. Dan ini ditentang oleh Uyeda ya. Jika entitas-entitas ini diklasifikasi sebagai bursa, mereka akan dikenai persyaratan ya, seperti yang saya bilang tadi. Meningkatnya biaya kepatuhan ya, akan ada biaya atau enggak gratis lah untuk bursa-bursa DEX ini ya. Jadi udah sulit dikenain biaya lagi teman-teman ya. Regulasi yang berlebihan dapat menghambat eksperimen dan pengembangan di sektor kripto. Kelanjutannya lagi, SEC mengambil tindakan terhadap aturan anti mata uang kripto dari era Gary Gensler. Mereka mengubahnya. Sedang mempertimbangkan kembali usulan regulasi yang bertujuan untuk memperluas pengawasannya terhadap platform perdagangan mata uang kripto. Pejabat Ketua Mark Uyeda mengumumkan niatnya untuk mengurangi inisiatif tersebut yang mengharuskan bisnis hasil digital tertentu untuk mendaftar ke agensi tersebut. Tadi udah disebut ya. Untuk SEC sendiri di sini dianggap mencampur adukan regulasi pasar treasury dengan upaya keras untuk menekan pasar kripto. Jadi secara nggak langsung ingin menekan regulasi dari pasar kripto ini supaya lebih ketat ya teman-teman. Gitu. Sesuai kemauan mereka lah, mungkin supaya bisa mendapatkan something gitu. Saya juga nggak tahu ya. Berita kedua, ada Thailand menyetujui USDT dan USDC untuk diperdagangkan di bursa lokal. Aturan baru ini ditetapkan akan berlaku di tanggal 16 Maret nanti. Di bidang retail, otoritas Thailand mengumumkan bahwa mereka akan memblokir akses ke platform mata uang kripto yang tidak sah. Saya rasa di semua tempat juga begitu teman-teman ya. Ada sebuah bursa dari Thailand yang terbesar itu bernama Bitcup. Dia berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Thailand atau SET, berarti mau IPO ya. Cuma di sini nggak dijelasin tanggal IPO-nya itu kapan. Oke, berita ketiga. Untuk hari ini teman-teman ada 15 berita ya, jadi dicek aja satu persatu di deskripsi, ada saya sediakan untuk menit-menit beritanya teman-teman. 4 hal harus terjadi sebelum Ethereum dapat memperoleh kembali level 2600. Penurunan ini terjadi setelah kegilaan meme coin yang mendorong pesaing utama Ethereum yang bernama Solana. Bahkan untuk Solana pun sendiri, koin meme-nya atau koin mici-nya di jaringan dia itu pun udah mulai hilang ya. Nah, jadi apakah bisa Ethereum akan perform di siklus kali ini? Peningkatan Spectrum mendatang, yang ini udah saya sebutin tadi bahwa masih dianggap kurang untuk menurunkan biaya transaksi lapisan dasar atau meningkatkan kegunaan secara signifikan. Dan laporan terkini tentang blok kosong pada jaringan uji Ethereum telah menambah persepsi risiko pada saat investor sudah skeptis. Ethereum di sini berada di angka 18 ya. Peringkatnya untuk masalah biaya protokol dalam 7 hari terakhir ya, paling tinggi sepertinya teman-teman, atau keuntungannya itu paling kecil di dalam seminggu terakhir. Permintaan bisa melonjak menyusul persetujuan akhir atas staking asli pada ETF Ethereum. Nah, jadi untuk ETF itu sebelumnya kan hanya ETF biasa ya, spot, dan sekarang akan diajukan untuk ETF yang bisa di staking teman-teman. Dimasukkannya staking dalam ETF spot kemungkinan tidak akan mengubah permainan dalam permintaan institusional.
Berita keempat, saham strategi turun 30% sejak seller diliput Forbes. Ada Michael Saylor yang sahamnya itu turun 30% sejak ditampilkan di sampul Forbes. Sebenarnya bukan saham dia aja yang turun, ya saham Amerika semuanya juga turun. Berita ini sepertinya hanya melebih-lebihkan saja ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketakutan akan resesi yang kembali muncul dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto PDB Atalanta. Gimana ini, resesi bisa diukur hanya dengan satu buah tempat yang bernama Atalanta, teman-teman. Minus 2,4% untuk kuartal pertama, dan ini pun baru kuartal pertama loh, belum kuartal kedua, 3, dan 4. Bersama dengan meningkatnya retorika perang dagang telah memicu ketakutan di kalangan investor di pasar ekuitas. Pihak lain tidak begitu baik menyamakan perusahaan itu dengan bom waktu yang terus berdetak atau Ponzi. Langkah strategi telah melahirkan peniru di seluruh dunia bisnis dengan beberapa perusahaan membeli Bitcoin untuk obligasi mereka yang melihat lonjakan antusiasme. Ya, MicroStrategy udah mengkoleksi Bitcoin sedikit demi sedikit. Ya, bukan sedikit sih, tapi banyak lah untuk ukuran kita, teman-teman ya. Tapi untuk ukuran dia mungkin masih perkiranya itu adalah sedikit karena patokan dia itu adalah dunia ya. Jadi saham Metaplanet di sini pun ngikut MicroStrategy dan naik 4.800% dalam 12 bulan. Wow. Mantap banget sih ini, teman-teman. Berita kelima, meja bundar kripto SEC yang kritis. A16Z dan Delphi Ventures Advisor akan menangani perdebatan sekuritas kripto. SEC bersiap menyelenggarakan meja bundar gugus tugas kripto yang penting pada tanggal 21 Maret. Yang menambah bobot acara ini, para penasihat dari raksasa industri Andreessen Horowitz, A16Z Crypto, dan Delphi Ventures dipastikan akan berpartisipasi. Kenapa kok yang justru dari koin ini ya, koin AI, kenapa nggak dari koin inti-intinya seperti Michael Saylor ya yang Bitcoin? Apa yang dibicarakan tentang meja bundar kripto SEC untuk membahas pertanyaan mendasar yang telah membayangi industri mata uang kripto sejak awal. Apakah mata uang kripto memenuhi syarat sebagai sekuritas? Ini bukan sekedar latihan akademis. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana aset digital diatur, diperdagangkan, dan diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang lebih luas. Jadi sepertinya hanyalah untuk masalah regulasi saja ya, sama seperti mungkin Crypto Summit kemarin ya. Ya, sepertinya regulasi itu saja teman-teman ya. Cuman ini dari sisi SEC-nya ya. Biasanya kalau SEC itu akan meregulasi apakah ada hubungannya dengan sekuritas-sekuritas atau tidak, gitu saja teman-teman. SEC akan mendengar langsung dari para tokoh terkemuka dalam dunia kripto ya, dengan melibatkan penasihat dari A16Z Crypto dan Delphi Ventures. Ini menandakan komitmen industri untuk bekerja sama dengan regulator dan membentuk kerangka regulasi yang mendorong inovasi sekaligus melindungi investor. Ya, jadi dari koin yang bukan koin inti saja SEC udah percaya gitu ya, apalagi dari yang koin-koin inti seperti Michael Saylor yang dia berinvestasi di Bitcoin dan WLFI yang dia berinvestasi di Ethereum. Bahkan untuk harga rata-ratanya itu adalah $3.000 ke atas. Walaupun sekarang harga rata-ratanya berada di area 2.000 ke bawah, tetap diinvestasikan oleh WLFI, teman-teman. Berita ke-6, ada MicroStrategy yang sekarang udah rebranding menjadi Strategi, umumkan rencana penggalangan dana sebesar $21 miliar untuk membeli Bitcoin. Ya, mengumpulkan dana hingga $21 miliar melalui penjualan saham preferen perpetual STRK Seri A. Ini untuk mendanai keseluruhan operasinya dan membeli lebih banyak Bitcoin. Dan kelanjutannya masih belum ada di sini ya. Intinya masih ingin mengakumulasi Bitcoin dengan berbagai macam cara lah untuk MicroStrategy ini. Dan kalau seandainya MicroStrategy ini bisa menguasai 1 juta Bitcoin, ya dia akan setara dengan Satoshi Nakamoto, atau bahkan mungkin kalau bisa menyamai BlackRock itu lebih bagus lagi, teman-teman ya. Berita ke-7, pasar kripto anjlok akibat meningkatnya kekhawatiran perang dagang dan resesi ya. Jadi yang anjlok itu bukan hanya Bitcoin saja, tetapi S&P 500 atau saham-saham dari Amerika Serikat juga mengalami anjlok. Diduga karena salah satu alasannya adalah suku bunga The Fed. Itu mereka lebih memilih untuk menahan ya, bukan melakukan penurunan, dan ini memicu orang-orang khawatir akan terjadinya ekonomi yang melambat dan mengakibatkan resesi nantinya, teman-teman. Belum lagi dengan potensi perang dagang dan perlambatan ekonomi dengan tarif agresif terhadap Kanada, Tiongkok, dan juga Meksiko.
Kelanjutannya lagi, risiko resesi meningkat bagi ketiga negara di Amerika Utara akibat kekacauan tarif Trump. Amerika Serikat beresiko menimbulkan resesi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi tiga negara yang dimaksud ini adalah Amerika Serikat juga termasuk karena ulah Trump itu sendiri ya. Bisnis dapat mengalami kesulitan dengan serangkaian perubahan kebijakan yang mendadak telah menciptakan ketidakpastian ekonomi. Mungkin maksud dari Donald Trump ini adalah memaksa The Fed untuk menurunkan suku bunga secara langsung ya. Lalu nanti akan dicabut untuk tarifnya ya. Mungkin begitu teman-teman. Pembalikan kebijakan yang terus-menerus juga menimbulkan keraguan atas keputusan suku bunga Bank Kanada yang akan datang pada tanggal 12 Maret. Berarti ini serempak teman-teman ya dengan CPI dari Amerika Serikat. Kalau di Kanada di sini itu keputusan suku bunga, kalau di Amerika masih berita CPI ya. Di Amerika suku bunga nanti akan ada di 20 Maret. Ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan telah memengaruhi inflasi sehingga kecil kemungkinan Federal Reserve akan mengubah suku bunga dalam waktu dekat. Ya mungkin saja bulan Juni ya. Dan kemarin itu adalah 3 kali. Berarti dari Juni ke atas ya, Juni, Juli, Agustus, September dan ke atas teman-teman ya. Ketidakstabilan tarif telah secara eksponensial meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi di negara mereka masing-masing. Bahkan jika tarif akhirnya dicabut, pengamat pasar mengatakan kerusakan telah terjadi. Berarti yang dimaksud itu adalah terlambat teman-teman ya. Kanada membalas dengan mengenakan biaya tambahan listrik. Nah, jadi Kanada ini sepertinya punya kerjasama dengan Amerika Serikat, tepatnya di negara Ontario ya, negara bagian Ontario, provinsi bukan negara bagian Ontario, dengan penduduk terbanyak di negara itu mengumumkan akan mengenakan biaya tambahan sebesar 25% pada listrik yang dijual ke Amerika Serikat mulai berlaku hari Senin. Berarti kalau tanggal 11 berarti Senin depan sepertinya teman-teman ya, di minggu depan gitu. Jika Amerika Serikat meningkatkan ketegangan, saya tidak akan ragu untuk memutus aliran listrik sepenuhnya. Dan dia justru di sini merasa kasihan kepada rakyat Amerika yang tidak memulai perang dagang ini. Hanya satu orang yang bertanggung jawab, yaitu Donald Trump. Tentu saja Donald Trump akan bertanggung jawab. Ya, dia ngerti lah tujuan dilakukannya ini, gitu. Berita ke-8, Kraken incar ekspansi Inggris dengan lisensi uang elektronik baru. Ada OJK dari Inggris yang bernama FCA ya, telah menerima persetujuan dari FCA untuk Kraken untuk mengoperasikan layanan uang elektronik yang memungkinkannya menerbitkan uang elektronik dan menangani penyetoran dan penarikan untuk klien. Lisensi ini juga akan memungkinkan Kraken untuk menawarkan akun virtual sebagai produk mandiri yang akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memerlukan pengelolaan dana dan proses rekonsiliasi yang efisien. Inggris berada di ambang adopsi kripto massal dan Kraken siap memimpin dengan produk-produk terdepan di industri. Bahwa 12% orang dewasa Inggris sekarang memiliki kripto, naik dari 10% sebelumnya. Ya mungkin karena adopsi kripto yang udah mulai massal dan ini akan memicu kenaikan pajak ya untuk Inggris, sehingga Inggris mengalami inflow pajak sepertinya dari sektor kripto, sehingga akan dipermudah untuk regulasinya teman-teman. Dan di sisi lain, Kraken ini juga mempertimbangkan stablecoin miliknya yang dipatok pada dolar Amerika Serikat, karena kalau di Amerika Serikat sendiri USDT katanya itu mau dihapus ya. Di Eropa sendiri USDT itu mau dihapus, dan sehingga beberapa bursa itu ingin meluncurkan stablecoin miliknya sendiri, sama juga seperti Binance ya yang meluncurkan BUSD teman-teman. Di tempat lain, Kraken dilaporkan tengah berdiskusi dengan bursa opsi Deribit mengenai kemungkinan akuisisi. Berarti Kraken juga di sini ingin mengakuisisi sebuah bursa option yang bernama Deribit teman-teman gitu. Berita ke-9, Nasdaq anjlok, S&P 500 tur 3%, pasar kripto anjlok ya. Semuanya anjlok lah gara-gara Donald Trump ini teman-teman ya. Masih khawatir dengan keputusan ekonomi yang agresif yang mendorong Amerika Serikat ke dalam resesi sekaligus memicu kembali ketegangan perdagangan global. Terakhir kali saham mengalami penurunan yang begitu cepat adalah selama kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve pada tahun 2022, yaitu seperti yang saya bilang untuk grafiknya ya. Di sini di tahun 2022 untuk S&P 500-nya itu turunnya jauh ya dari 2021 hingga recovery-nya di 2024-an teman-teman ya.
Berita ke-10, Trump juga menderita penurunan besar. Inilah jumlah kerugiannya dalam keruntuhan altcoin terbaru. Oke, jadi yang rugi bukan hanya kita teman-teman ya, tetapi ada juga dari Donald Trump melalui LFI. Dia dari total asetnya 336 juta dolar, sekarang hanya setara dengan 226 juta dolar. Berarti dengan dia rata-rata membeli itu kebanyakan di Ethereum dengan harga rata-ratanya di 3.240 dan sekarang berada di 2.000 dolar ya. Berarti mungkin turun 30%-an lebih ya teman-teman untuk Ethereum-nya dia gitu. Berita ke-11, Binance melarang market maker untuk GPS dan sell setelah terjadi penyimpangan perdagangan. Ya, market maker bisa dilarang juga oleh Binance. Ya, hebat banget Binance ini. Yang terlibat dalam aktivitas perdagangan tidak teratur untuk GoPlus, Security, GPS, dan MySell. Binance telah menghentikan pembuat pasar tersebut dan secara permanen melarang mereka melakukan aktivitas pembuatan pasar lebih lanjut di platform tersebut. Platform tersebut telah menyita hasil pembuat pasar yang akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang terdampak. Dengan rencana kompensasi spesifik yang akan diuraikan masing-masing proyek di kemudian hari. Jadi mereka punya regulasi yang tersendiri untuk market maker ya. Sebenarnya ini udah dibantah teman-teman ya. Seperti dari Animoca Branch, dia ini membantah bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas pembuatan pasar untuk GPS dan sell ya. Tentu saja dituduh dan dibantah, hal biasa lah itu. Berita ke-12, Coinbase akan menawarkan kontrak berjangka kripto pertama sepanjang waktu di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat nggak bisa sepertinya untuk kripto berjangka 24 jam nonstop ya. Lebih ke arah akan ditutup di hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk kontrak berjangkanya adalah di Bitcoin dan juga Ethereum 24/7 pertama yang tersedia bagi pedagang Amerika Serikat. Penawaran baru Coinbase akan menjadikannya platform pertama yang diatur Amerika Serikat yang menawarkan perdagangan berjangka tanpa gangguan. Coinbase mengatakan telah bekerja sama dengan CFTC, mitra dan pelaku pasar untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar peraturan. Jadi kalau untuk perpetual atau trading futures itu mereka di CFTC ya, bukan di SEC. Gitu teman-teman ya. Berita ke-13, mengapa UTA menghapus rencana cadangan Bitcoinnya? Harusnya diluluskan ya. Tapi dia di sini justru meluluskan, namun untuk rancangan undang-undang Bitcoin Strategic Reserve-nya itu dihapus dari negara bagian UTA, teman-teman. Salah satu usulan ambisiusnya itu adalah mengizinkan bendahara negara tersebut untuk menginvestasikan hingga 5% dana publik dalam aset digital yang memenuhi syarat asalkan aset tersebut memiliki kapitalisasi pasar di atas 500 miliar dolar. Bitcoin masuk tetapi di sini nggak mau ya, dengan alasan memilih pendekatan yang lebih hati-hati atau resikonya terlalu tinggi lah dianggapnya teman-teman gitu. Berita ke-14, batas waktu KYC 14 Maret jaringan PI mendekat. Apakah 80% pengguna PI akan tertinggal? Oke, ada PI Network di sini yang memiliki deadline untuk KYC-nya hingga 14 Maret, berarti 3 hari lagi dari tanggal sekarang, karena tanggal sekarang adalah tanggal 11. Kalau kalian gagal melakukannya, mereka beresiko kehilangan akses ke token yang mereka kumpulkan gitu ya, dan hanya koin yang ditambang dalam 6 bulan terakhir yang tetap aman. Oke, berarti koin-koin yang dibawa dari 6 bulan terakhir itu akan hilang teman-teman ya gitu. Di berita ke-15 ini, CZ dengan berani meminta pendiri Tesla Elon Musk untuk melarang semua bot di X karena CZ mencatat bahwa pengguna ingin berinteraksi dengan manusia dan bukan spam otomatis ya. Namun posting API harus dinonaktifkan. Tapi tenang teman-teman ya, yang dimaksud dengan CZ ini bukan yang AI yang posting itu, tetapi yang melakukan reply, melakukan ini ya, pembagian hadiah ya, kemudian scam token gitulah teman-teman, untuk segera dihapus dan diurus oleh Elon Musk ini. Apakah bisa diurus oleh Elon Musk, nanti kita lihat ya. Dari skema pemendam hingga hadiah palsu, bot membanjiri balasan dan lini masa. Nah, itu yang dimaksud oleh CZ, menghapus bot-bot yang berkaitan dengan hadiah palsu, kemudian ini ya, skema pump and dump koin Solana teman-teman yang baru-baru ini. Oke, ini teman-teman ya, untuk 15 berita hari ini banyak banget yang kita bacakan. Dan bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.